Shalom, Bapak, Ibu, dan teman-temanku semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Luciarni Bertaria Silvana. Rumah saya di Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Asal gereja saya di GKJ Sidomulyo, Pepantan, Tangen. Saya di sini untuk memenuhi penilaian UAS homiletika, yaitu praktek khotbah. Saya mahasiswa semester 5, Fakultas Teologi di Universitas Kristen Teknologi Solo. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya dengan sepenuh hati kami dapat fokus memahami dan merenungkan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersatu hati, akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda firman-Mu. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami mohon berkati kami, kiranya Roh Kudus-Mu hadir membuka hati, telinga, dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu ini ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kemampuan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut seturut dengan kehendak Tuhan saja. Saya menyerahkan peribadatan dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang sangat baik, yang mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Bacaan selanjutnya terambil dari Mazmur 145 pasal yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh hikmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan sabda firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman pada hari ini? Puji Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan teman-teman mengatakan puji Tuhan baik, puji Tuhan sehat, puji Tuhan luar biasa, itu berarti penyertaan dan kebaikan Tuhan sungguh nyata di dalam langkah kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada hari ini adalah kebaikan Tuhan menyertai hidupku. Saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman, apakah Tuhan itu baik? Dengan keyakinan penuh, pasti menjawab ya. Tuhan Yesus baik. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kita pertolongan dan kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, memang kenyataannya kita baru menyadari atau bahkan kita hanya melihat kebaikan Tuhan di saat kita sudah puas saja. Contohnya, di saat kebaikan Tuhan terlihat, kita berhasil menyelesaikan tugas dan malah kita lupa untuk bersyukur. Contoh yang kedua, di saat kita sembuh, kita lupa untuk bersyukur atas kesembuhan yang dari Tuhan.
ketika kita belum mencapai apa yang kita inginkan, kita sedang merasa capek, kita sedang merasa khawatir, kita sedang mengalami kegagalan, kita lupa untuk bersyukur pada Tuhan dan malah menyalahkan Tuhan, seolah-olah meragukan kebaikan Tuhan. Memang kenyataannya, di saat kita sedang menghadapi kesulitan ataupun kegagalan, Tuhan ingin membentuk diri kita ini menjadi lebih kuat untuk menghadapi semua pencobaan yang ada. Dan Tuhan ingin menunjukkan jalan yang benar untuk kita. Saya ingatkan kembali, kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Meskipun kita lelah, sedang kecewa, atau ada permasalahan, mari kita terus mengingat dan merasakan bahwa kebaikan Tuhan selalu ada dan nyata dalam hidup kita. Mari kita renungkan bersama bacaan yang sudah kita baca hari ini, agar kita semakin percaya dan memahami akan bukti-bukti semua kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Dan supaya kita mengerti bagaimana cara Tuhan selalu baik kepada kita. Pada Injil Yohanes pasal 10 ayat 14 yang sudah kita baca dan pahami bersama tadi, berbunyi, "Aku adalah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Dalam ayat ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala, Yesus mengenal kita dengan sangat baik. Dia tahu kebutuhan kita, dia tahu kelemahan kita, dia tahu perasaan kita. Tentu kita sebagai domba-domba Tuhan juga diajak untuk mengenal Yesus dengan cara yang sama. Artinya apa? Kita harus berusaha lebih dekat dengan Tuhan dengan cara berdoa dan mengikuti petunjuk jalan yang benar dari Tuhan saja. Apa yang harus kita lakukan sebagai domba yang mengenal gembalanya? Kita harus mengenal Yesus lebih dekat. Yang kedua, kita diajak untuk mendengarkan dan mengikuti jalan sesuai kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan saja. Melalui bacaan Mazmur 145 ayat 9, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Artinya, Tuhan itu baik kepada semua orang tanpa terkecuali. Kebaikan Tuhan tidak terbatas hanya untuk satu orang saja, tetapi kebaikan Tuhan untuk semua ciptaannya. Tuhan tidak membedakan kita. Dia tetap memberikan kebaikan dan kasih-Nya kepada semua yang ada di dunia ini. Setiap orang dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka.
Tuhan selalu siap memberikan kebaikan dan rahmat kasih-Nya kepada kita semua dalam kondisi apapun. Apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah merasakan kebaikan Tuhan pada hari ini? Lalu apa yang membuat Bapak, Ibu, dan teman-teman bersyukur atas kebaikan Tuhan? Pasti jawabannya ya, sudah merasakan kebaikan Tuhan pada hari ini. Dan hal yang paling membuat kita bersyukur yaitu penyertaan Tuhan di dalam hidup. Ada bukti-bukti kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan memberikan nafas kehidupan untuk kita. Dan juga Tuhan memberikan bakat dan talenta untuk kita. Kita bisa menyanyi, memainkan piano, kita bisa menari di depan banyak orang. Tuhan juga memberikan kita kesehatan. Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan mencukupi kebutuhan kita melalui makanan sehari-hari kita. Kita bisa makan enak melalui tangan Ibu. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Tuhan juga memberikan sukacita. Tuhan memberikan petunjuk jalan keluar ketika kita sedang menghadapi permasalahan. Tuhan memberikan pekerjaan yang layak. Dan Tuhan memberi pengharapan baru. Tuhan memberikan teman yang baik. Tuhan juga memberikan keluarga yang saling mendukung, harmonis, damai sejahtera. Itu semua merupakan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, saya mau cerita sedikit. Di semester 5 ini, ada tugas semester berkarya. Inilah karya yang saya buat. Saya membuat desain pembelajaran berupa video kreatif, video interaktif, yang di dalamnya berisi materi dan pembahasan dibuat dengan kreatif, menggunakan media Canva dan Excel. Karena di era modern ini, sistem pembelajaran di Indonesia terus berkembang. Dengan begitu, saya berharap dapat membuat desain pembelajaran ini dengan menarik, sehingga memudahkan siswa untuk dapat belajar, untuk dapat memahami materi dengan sungguh-sungguh. Dan juga video ini dapat memudahkan guru untuk dapat menyampaikan materi pembahasan dengan kreatif. Di saat saya membuat video pembelajaran ini, sebelumnya saya merasa bingung. Bagaimana caranya ini ya Tuhan? Tetapi saya yakin dan percaya kepada Tuhan saja. Setiap proses yang sudah saya lakukan, pasti Tuhan menuntun saya. Dan saya tetap bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Jika dikaitkan bacaan firman Tuhan pada hari ini dengan proyek yang sudah saya buat, menyatakan Tuhan sebagai gembala yang baik memberikan semua kebaikannya secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Allah menyertai hidup kita di dalam setiap langkah kehidupan kita, seperti gembala yang menuntun dan membimbing domba-dombanya. Kebaikan Tuhan juga memberikan perlindungan. Tuhan melindungi kita
di saat kapanpun. Kebaikan Tuhan memberi kelegaan dan ketenangan seperti gembala yang memimpin domba-dombanya kepada rumput dan ke air yang tenang. Yang keempat, Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Sudah jelas melalui bacaan kita pada hari ini, kita memahami bukti-bukti kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita. Kita juga lebih menyadari bahwa Tuhan selalu baik kepada kita dalam setiap keadaan. Oleh karena itu, kita harus mengingat 4 hal pada hari ini. Yang pertama, kita harus selalu berdoa dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Ia tidak meninggalkan kita sendirian di dalam kondisi apapun. Dan kedua, kita harus selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Yang ketiga, kita harus berbuat baik kepada Tuhan dan sesama. Yang keempat, jangan putus asa. Dan kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman ini dapat memberikan motivasi kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita mengucapkan dengan tegas, kebaikan Tuhan ada padaku, kebaikan Tuhan ada padamu, dan kebaikan Tuhan ada pada kita semua. Kebaikan Tuhan ada padaku, kebaikan Tuhan ada padamu, kebaikan Tuhan ada pada kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu.